soal ijazahnya atau sebenarnya penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan SMK di Indonesia itu jadi kehebohan. Kemarin misalnya Roy Suryo dan Dr. Rismond sudah bertemu dengan Dirjen di Dikdasmen di Kementerian Dikdasmen soal ijazah itu, dan banyak orang sekarang mulai bertanya-tanya, kelihatannya memang Gibran ini tidak punya ijazah yang setara dengan SMA. Tapi apakah seperti itu? Nah, ada seorang warga negara Indonesia namanya Pak Iksan Katonde yang dia ternyata pernah mengantarkan Gibran ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Australia, dan pada waktu itu Gibran mengaku bahwa dia memang tidak menyelesaikan pendidikannya di Australia. Nanti kita cek apakah itu UTS atau UTS Insert atau apa statusnya. Saya akan ajak Anda bergabung dengan Pak Iksan Katonde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Yes, oke. Anda ini sekarang banyak dicari karena ada status Anda di mana di Facebook juga ya, Anda menulis soal Gibran ini dan kemudian ditujukan pada Pak Prabowo, terus kemudian Anda juga menyebutkan bahwa ada foto-foto Anda bersama dengan Gibran ketika mengikuti kunjungan Pak Jokowi ke Australia. Pada waktu itu Gibran belum jadi seorang pejabat publik dan sebagainya. Oke, boleh Anda cerita dulu tentang Anda pribadi ya. Anda tinggal di Sydney ini udah berapa tahun? Udah lama, udah 36-37 tahun lah saya di Australia ini, Pak. Sudah lama sekali ya. Iya. Saya pemegang ya penduduk Australia, warga Indonesia penduduk Australia. Oh, jadi Anda WNI tapi sudah penduduk tetap di Australia. Yes, penduduk tetap Australia gitu ya. Ya. Kita ada aplikasi namanya visa permanent resident visa. Permanent resident visa. Ya. Oke. Jadi oke. Baik, mari kita ngomong langsung ke persoalannya ya. Anda karena ini lagi heboh sekali, saya lihat Anda pada waktu itu pernah mendampingi Gibran Rakabuming. Waktu itu Gibran saja, bukan Wapres, bukan wali kota dan sebagainya begitu ya. Ketika gimana itu ceritanya dan kapan itu terjadinya? Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, saya dapat tugas dari teman-teman di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney untuk menemani Gibran gitu ya. Ada kira-kira 1,5 hari lah sama dia. Karena waktu hari keduanya Pak Jokowi ada conference di Sydney Convention Center. Saya antar Gibran ke Sydney Convention Center tuh. Setelah itu baru Gibran bergabung dengan rombongan Jokowi ya. Sebelumnya dia terpisah dari rombongan Jokowi. Hari pertama saya yang dampingi Gibran, nganterin Gibran kemana-mana. Dengan anak dan istrinya ya ini ya, dengan Janetes ya. Istrinya dan Janetes juga ya. Sesempat waktu gendong, saya pernah gendong Janetes juga dulu. Oke. Ya. Oke, jadi ini tahun berapa ya kunjungan Pak Jokowi yang tahun berapa? Karena Pak Jokowi itu berapa kali? That's right. Saya sedikit confused tahun berapanya dulu ya. 2017, 2018 ya. Tapi kalau Mas Asu bisa cek gitu ya. Ya, pertemuan dengan Perdana Menteri siapa pada waktu itu? Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull, berarti tahun 2018 itu. Ya, 2018. Oke. Ya. Nah, saya lupa tahun berapanya Pak ya. Tapi saya masih ingat waktu saya antar Mas Gibran ke daerah-daerah wisata di dalam kota Sydney, seperti di belakang Opera House, di Darling Harbours, Bondi Junction, Bondi Beach maksud saya. Terus ke Pitt Street Mall, Queen Victoria Buildings. Sambil antarin Gibran saya sempat ngobrol-ngobrol ya. Tapi beliau ini kalau tidak ditanya tidak akan jawab apa-apa dan tidak akan ngomong apa-apa ya. Jadi sangat limited information saya juga dapat dari dia. Jadi waktu itu Anda menemani bersama driver atau Anda yang menyetir? Saya yang drive dan saya nyetir. Jadi di dalam mobil itu ada siapa saja selain Gibran, istrinya ada 4 orang. Saya, Gibran, istrinya Gibran sama Janetes. Tidak ada pasukan pengamanan presiden yang menemani? Dengan kendaraan lain, mobil lain. Oh, jadi Anda yang membawa mobil sendiri berempat dengan Janetes, Gibran dan Silvi, dan di belakangnya ada mobil pengawal presiden ya? Pengawal presiden ada, mobil-mobil pas pampres ada di belakang kita. Yang ngikutin kemana kita pergi, karena saya dikasih chips dari pas pampres ya, seperti dipasang di sini ya, di Garuda gitu ya? Dipasang di mobil saya, dipasang di mobil, jadi kemanapun mobil saya, dia bisa ikutin terus ya. Tapi pernah beberapa kali waktu itu mobil pas pampres ketinggalan ya. Sehingga pas pampres ini selalu kontak saya, telepon saya nanya di mana. Nah, gitu.
Ya, Pak Gibran pernah ngomong saya nggak usah dijawab katanya. Oke, jadi Gitu ya. jadi dalam suatu waktu Anda cuma berempat saja tidak ada pengawalan begitu ya berarti ya. Betul. Ya. Tapi akhirnya ketemu lagi waktu itu saya ingat di Queen Victoria Building. Ya. Mereka. Ya, halo Sepolitik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita berada lebih dalam, jangan lupa untuk berikan kolom... Ya, halo Sepolitik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita berada lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan komentar kalian agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, mari kita melihat bagaimana tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini yang dikatakan oleh Patrick Kurian, semua pejabat era Jokowi jadi termul-termul, ijazah SMA Gibran cukup-cukup dengan suket dirjen, parah. Teman-teman, Pak Guru memberikan tanggapannya, apa nggak malu seorang Gibran tanpa pendidikan mau ya nyambres? Seandainya ia akan jadi apa negara Indonesia ini? Igustina memberikan tanggapannya, ganti secepatnya, hanya punya surat keterangan bukan ijazah, pelanga-pelongo. Teman-teman, Ambus Muiz memberikan tanggapan, Polda Metro dan Basekrim tidak netral masalah ijazah palsu Joko Widodo. Teman-teman, Darman Sulaiman memberikan tanggapannya, kenapa Indonesia punya wapres yang penuh dengan kemunafikan. Teman-teman, Abah Bang Jok memberikan tanggapan, sebagaimana manusia tidak luput dari segala kekurangan, lebih sadar diri mengundurkan diri secepatnya, terhormat daripada jabatan apapun yang dipegang. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Yode, Gibran wapres hebat, bermental baja sangat kuat mempertahankan ketololannya. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Manhowi, sebenarnya sekolah dan kuliah itu tidak sulit, yang penting dilakukan dan kejujuran. Tanggung jawab, insya Allah bisa sukses. Teman-teman, Bustamin memberikan tanggapan, Jokowi, Prabowo, Gibran, Mulyadi sama penerus agenda elit global untuk menjajah bangsa ini dan menghancurkan Islam di Indonesia. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Manto aja, KPU segera diproses borgol, ijazah cukup dengan sungket, ini apa-apaan? Mau melamar PT saja, ijazah asli SMP, SMA harus ditunjukkan. Teman-teman, Ali Yasin memberikan tanggapan, sampai mati nggak bakal ngaku. Maling ayam kalau nggak dibuat latihan tinju, apa belum jujur? Teman-teman, kita lanjut di sini sampai ke teman kita Preti. Anak-anak Indonesia banyak yang berijazah S1, S2 maupun S3, tapi masih susah cari kerja. Lah ini tidak sekolah, kok bisa-bisanya jadi wapres? Sungguh keterlaluan. Rakyat harus bersatu menurunkan Gibran. Teman-teman, kita lanjut di sini sampai oleh Zahrudin. Bagaimana negara bisa maju kalau kepemimpinannya bermasalah dari awal? Ya teman-teman, kita lanjut di sini sampai ke teman kita Anilesta. Bodoh amat, saya nggak berpihak siapa saja. Harus kerja. Keluargaku itu yang belum pemilu dan teman kelompok. Teman-teman, Budiang Sulistyo memberikan tanggapan, penting kerja nyata daripada nyindir-nyindir terus. Teman-teman, kita lanjut sampai teman kita Firdaus. Gibran is the best lah. Dia akan jadi pemimpin masa depan. Kalian para pembenci akan kejang-kejang. Teman-teman, sampaikan oleh teman kita Prace, lebih ngaku daripada dimundurkan. Mundur wae jadi manusia takut akan Allah. Teman-teman, Sutri memberikan tanggapan, pejabat pada nggak jujur, suka bohong ya cepat hancur negaranya. Teman-teman, Husairi memberikan tanggapan, hebatnya biar nggak punya skill, kok jadi wali kota presiden. Apa maksud tujuannya? Satu keluarga jadi pejabat tinggi semua, termasuk sakti semua orang ini. Teman-teman, Hujaima memberikan tanggapan, Indonesia telah jadi ditipu oleh Jokowi dan para begelundalnya. Nggak punya ijazah, ngaku punya dasar pembohong.
Teman-teman kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Sophia, benar bila Bapak Prabowo dekat Jokowi mungkin Prabowo gagal karena Pak Jokowi sudah disukai rakyat di negeri ini. Teman-teman kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Yanto, Gibran ijazah SMA aja nggak punya, ngakunya S1 sama dengan bapaknya, ngaku S1 dasar penipu. Teman-teman kita lanjut, Nyonya Miasa memberikan tanggapan, kalau para temel mukanya ia tidak punya malu. Sedikitpun keluarga Jokowi, Ibu Riana dan Kadi bapak anaknya juga. Teman-teman, sampai oleh Abah Bojong, bagaimana manusia tidak luput dari segala kekurangan, lebih sadar diri mengundurkan diri secara hormat dari jabatan apapun yang dipegang. Ya tonton bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan-tanggapan teman-teman kita. Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian lewat kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.